Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 19 Desember 2024 bersama saya, Frater Yonas Bastian. Sobat Mendoan yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita diundang untuk semakin mantap mempersiapkan diri menyambut kelahiran Sang Penebus dengan sabar, setia, dan penuh iman. Oleh karena itu, marilah kita menggali inspirasi dari sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dari Injil Lukas, bab 1, ayat 5 sampai dengan 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam yang bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kisah malaikat Gabriel mendatangi Zakaria untuk memberitahukan bahwa istrinya Elisabet yang mandul itu telah mengandung, hampir sama dengan pengalaman Maria yang dikunjungi oleh malaikat dan akan mengandung Sang Penebus. Reaksi Maria dan Zakaria sama-sama terkejut dan takut. Bedanya, Maria menunjukkan sikap percaya dan taat pada pewartaan malaikat, sedangkan Zakaria tampaknya tidak langsung percaya sehingga ia menjadi bisu. Bisa dipahami, Zakaria tidak langsung percaya terhadap warta itu karena ia sudah lama berharap dan kini sudah memasuki usia lanjut sehingga mustahil untuk mempunyai anak dalam situasi demikian.
Tetapi rencana Allah lain. Zakaria dikaruniai anak, dan anak itulah yang akan berperan penting pada sejarah keselamatan manusia. Di zaman modern ini, krisis kepercayaan atau trust issue semakin marak terjadi. Alasannya bisa bermacam-macam, tetapi akarnya sama, yakni kekecewaan. Harapan tinggi tidak sejalan dengan realitas yang terjadi. Selain itu, orang juga mulai terbuai dengan mentalitas serba instan. Kalau apa yang dimaui tidak segera terwujud, pasti akan ditinggalkan. Namun melalui bacaan hari ini, kita disadarkan bahwa di atas semua itu, kuasa Tuhan jauh melebihi semua harapan, sehingga tidak mengecewakan. Hanya saja prosesnya memerlukan kesabaran, kesetiaan, dan iman. Pengalaman Zakaria dan Elizabeth telah membuktikan bahwa kuasa Allah itu nyata, dan pengharapan padanya tidak mengecewakan. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk menaruh pengharapan hanya kepadanya, sembari dengan sabar, setia, dan penuh iman dalam penantian kita. Apakah kita masih setia menaruh pengharapan kita hanya kepadanya? Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas iman yang boleh kami terima. Semoga dengan bantuan Roh-Mu, kami semakin mampu untuk sabar, setia, dan penuh iman dalam menantikan sumber pengharapan kami. Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita dalam masa penantian ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.